Ia berbicara dalam bahasa Prancis karena yakin pramuniaga itu tidak akan memahaminya. Ia merasa sedang merendahkan seorang perempuan sederhana yang dianggap tidak tahu apapun tentang dunia. Namun, ada sesuatu yang dimiliki pramuniaga itu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Ketika perempuan itu akhirnya membuka mulut dan membalas setiap kalimat dalam bahasa Prancis dengan sempurna tanpa satupun kesalahan, suasana di dalam butik seketika membeku. Tidak seorang pun menyangka bahwa kejadian itu hanyalah awal dari segalanya. Laras Pramesti mulai bekerja di sebuah butik mode mewah di Plaza Indonesia, Jakarta, pada hari Senin yang tampak biasa. Ia datang membawa ransel tua di bahunya dan senyum tenang yang tidak pernah berusaha mencari perhatian. Butik itu dikenal sebagai salah satu yang paling bergengsi di ibu kota, dipenuhi busana impor premium, parfum mahal, dan pencahayaan elegan yang membuat setiap sudut terlihat mewah. Tempat itu bukan hanya tujuan berbelanja, tetapi juga panggung bagi orang-orang yang ingin menunjukkan status sosial mereka. Para karyawan cepat memahami aturan tak tertulis bahwa semakin tidak mencolok keberadaan mereka, semakin baik. Laras Pramesti memahami aturan itu sejak hari pertama, tetapi memilih menerapkannya dengan caranya sendiri. Ketika rekan-rekan lain sibuk menjaga penampilan agar selalu tampak glamor, ia justru mengamati pola keluar masuk pelanggan, produk yang jarang terjual, pelanggan yang kembali membeli, hingga mereka yang pulang dengan rasa kecewa. Pada minggu pertamanya, tanpa memberitahu siapapun, ia mengatur ulang tata letak aksesori secara halus sehingga hampir tidak terlihat berbeda. Hanya orang yang sangat mengenal butik itu yang akan menyadarinya, tetapi penjualan di bagian tersebut langsung meningkat. Manajer toko, Ratna Kusumawati, tidak dapat menjelaskan penyebabnya dan bahkan tidak sempat mempertanyakannya. Laras Pramesti bukan perempuan yang memikat perhatian karena kecantikannya. Di usia 42 tahun, rambutnya selalu diikat rapi, kukunya dipotong pendek, dan ia tidak mengenakan satupun perhiasan. Di antara para pramuniaga lain yang tampil dengan riasan sempurna, parfum mahal, dan pakaian modis, ia tampak begitu sederhana hingga seolah tidak cocok berada di sana. Rekan-rekannya segera menyadari hal itu dan beberapa di antaranya sengaja menunjukkannya. Pada hari ketiga, saat waktu istirahat, Dito Saputra, pramuniaga paling senior di butik itu, bertanya dari mana ia sebelumnya bekerja. Laras Pramesti hanya menjawab singkat bahwa ia datang dari luar, lalu menambahkan sambil mengambil secangkir kopi bahwa yang ia maksud bukan hanya dari luar kota, tetapi juga dari luar negeri. Dito Saputra tertawa canggung karena mengira itu sekadar lelucon, sedangkan Laras Pramesti tidak merasa perlu memberikan penjelasan. Tidak seorang pun mengetahui bahwa ransel usangnya pernah menemaninya melewati bandara di 3 benua, bahwa kedua tangannya pernah menandatangani laporan strategis yang dibaca para eksekutif internasional, dan bahwa logat bicaranya yang netral menyembunyikan bertahun-tahun pengalaman hidup di luar Indonesia. Ia datang ke butik itu dengan tujuan tertentu, tetapi belum saatnya tujuan tersebut diketahui orang lain. Pada suatu sore di minggu kedua, ketika sedang melipat syal sutra impor, Laras Pramesti berhenti sejenak dan menatap etalase utama cukup lama, seolah sedang menghitung sesuatu. Ia lalu mengeluarkan buku catatan kecil bersampul hitam dari sakunya dan menulis beberapa baris. Melati Hapsari, yang berdiri tidak jauh darinya, bertanya apa yang sedang ia lakukan. Laras Pramesti hanya menjawab bahwa itu hanyalah sebuah pengamatan. Melati Hapsari memandang ke arah etalase namun tidak menemukan hal yang aneh, lalu mengangkat bahu dan kembali bekerja. Di dalam buku catatan itu tertulis bahwa etalase utama menghadap ke arah arus pengunjung yang kurang tepat sehingga produk premium kehilangan sekitar 40% potensi visibilitasnya. Tidak ada seorang pun yang membaca catatan itu atau menanyakan isinya. Buku kecil tersebut kembali masuk ke dalam saku. Begitulah cara Laras Pramesti bekerja. Ia memilih mengamati sebelum berbicara, mengumpulkan fakta sebelum bertindak, karena pengalaman telah mengajarinya bahwa menunjukkan kemampuan terlalu cepat di tempat dan kepada orang yang salah bisa membawa akibat yang sangat mahal. Selama menunggu waktu yang tepat, ia melayani setiap pelanggan dengan perhatian yang jarang dimiliki pramuniaga lain. Ia mendengarkan apa yang diucapkan pelanggan sekaligus memahami apa yang sengaja mereka sembunyikan. Ia tahu kapan seorang perempuan datang untuk mencari pengakuan, bukan sekadar pakaian baru, dan ia tahu kapan seorang ibu yang berbelanja untuk putrinya lebih membutuhkan keramahan daripada rayuan penjualan. Para pelanggan yang pernah dilayaninya terus kembali dan secara khusus mencari dirinya.
Semua itu diam-diam diperhatikan oleh Ratna Kusumawati. Tetapi alih-alih memuji, sang manajer justru mulai mengernyitkan dahi karena merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami dari sosok Laras Pramesti. Ada sesuatu pada diri karyawan baru itu yang membuat Ratna Kusumawati tidak pernah benar-benar bisa memahaminya. Laras Pramesti bukan pegawai yang buruk, bahkan hasil kerjanya sangat baik, tetapi ia juga tidak pernah sesuai dengan citra yang selama ini dibangun butik tersebut. Bagi manajer seperti Ratna Kusumawati, keseragaman jauh lebih nyaman daripada bakat yang sulit ditebak. Pada Kamis sore, pintu butik terbuka perlahan dan seorang perempuan melangkah masuk dengan ketenangan khas seseorang yang terbiasa mendapat perlakuan istimewa kemanapun ia pergi. Laras Pramesti mengangkat pandangannya dan untuk sesaat ekspresinya berubah tipis, perubahan yang nyaris mustahil disadari siapapun. Perempuan itu berjalan mantap. Tetapi tatapannya sama sekali tidak tertuju pada koleksi busana di sekelilingnya. Ia jelas tidak sedang mencari barang untuk dibeli, melainkan sedang mencari seseorang. Cincin pernikahannya terus berputar di jarinya tanpa ia sadari, sementara tas tangan bermerek yang nilainya cukup untuk membeli sebuah mobil bekas tanpa tertutup dengan pengait yang sedikit miring, seolah ia keluar rumah dengan pikiran yang sedang dipenuhi sesuatu yang jauh lebih penting. Bahkan petugas keamanan di pintu masuk hanya menerima lirikan singkat yang begitu dingin hingga terasa seperti tidak dianggap ada. Sejak detik pertama, Laras Pramesti tahu persis siapa perempuan itu dan ia juga langsung menyadari bahwa sore itu tidak akan berjalan dengan tenang. Mira Widyaningrum bukan tipe orang yang sekadar datang ke suatu tempat, melainkan selalu hadir dengan wibawa yang langsung menguasai suasana. Siapapun yang pernah berurusan dengan kalangan elit akan segera mengenali perbedaannya. Bukan hanya pakaian mewah atau parfum eksklusifnya yang mencolok, melainkan keyakinannya bahwa setiap ruang secara alami memang pantas menjadi miliknya. Di usia 48 tahun, dengan rambut hitam yang ditata sempurna dan senyum tipis yang lebih menyerupai peringatan daripada keramahan, Mira Widyaningrum dikenal sebagai istri Arman Widyaningrum, pemilik grup perusahaan besar yang memiliki jaringan bisnis di berbagai provinsi di Indonesia. Namun, orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa perannya jauh melampaui sekadar istri seorang pengusaha. Ia mengendalikan citra keluarga, menentukan siapa yang boleh mendampingi suaminya di hadapan publik, memilih acara mana yang layak dihadiri, bahkan pernah menghentikan kerja sama bisnis, membatalkan kontrak, dan membuat sejumlah karyawan kehilangan pekerjaan tanpa perlu meninggikan suara. Ia menyusuri butik perlahan seperti seorang auditor, menyentuh beberapa produk tanpa ketertarikan nyata, lalu memandangi setiap pramuniaga dengan tatapan yang mampu menilai sekaligus mengabaikan seseorang hanya dalam hitungan detik. Ketika matanya berhenti pada Laras Pramesti, tatapan itu bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Saat itulah Ratna Kusumawati segera menghampiri dengan senyum penuh hormat, seolah sudah mengetahui kehadiran tamu penting tersebut. Dengan suara ramah ia menawarkan bantuan secara pribadi, tetapi Mira Widyaningrum bahkan tidak menoleh kepadanya. Pandangannya tetap tertuju pada Laras Pramesti sambil berkata singkat bahwa ia ingin dilayani oleh perempuan itu. Laras Pramesti melangkah mendekat dengan tenang tanpa senyum berlebihan yang biasa ditunjukkan pramuniaga ketika melayani pelanggan kaya. Ia menyapa dengan sopan dan menawarkan bantuan. Mira Widyaningrum tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah syal sutra premium dari rak, memperhatikannya beberapa saat, lalu meletakkannya kembali dengan gerakan acuh tak acuh sebelum berkata perlahan bahwa barang seperti itu hanya pantas direkomendasikan oleh orang yang benar-benar memahami dunia mode kelas atas. Kemudian ia bertanya apakah Laras Pramesti memiliki pengalaman di bidang tersebut. Pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk memperoleh jawaban, melainkan untuk memulai permainan psikologis yang sudah sangat sering ia lakukan. Laras Pramesti memahami maksudnya dan hanya menjawab singkat bahwa ia memang memiliki pengalaman. Jawaban yang tenang itu membuat Mira Widyaningrum sedikit mengangkat alis karena ia terbiasa melihat orang lain gugup atau berbicara panjang lebar ketika berada di hadapannya. Ujian itu pun mulai meningkat sedikit demi sedikit. Mula-mula ia melontarkan komentar-komentar halus mengenai kualitas produk dan membandingkannya dengan berbagai merek mode mewah dari Eropa yang ia yakini tidak akan dikenal oleh sebagian besar pramuniaga di butik tersebut. Laras Pramesti mengenal semua merek mode internasional yang disebutkan oleh Mira Widyaningrum. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tepat, tenang, tanpa sedikit pun nada menyombongkan diri atau berusaha memamerkan kemampuannya. Sikap itulah yang justru jauh lebih mengganggu Mira Widyaningrum daripada jika Laras Pramesti melakukan kesalahan.
Menyadari rencananya tidak berhasil, Mira Widyaningrum segera mengubah pendekatan. Ia mulai berbicara dalam bahasa Prancis secara perlahan dan sangat terencana. Mula-mula hanya menyisipkan beberapa kata, seolah itu kebiasaan yang wajar, lalu beralih menjadi kalimat-kalimat lengkap yang sengaja diucapkan cukup keras agar seluruh pramuniaga di butik dapat mendengarnya. Nada bicaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menertawakan lelucon yang hanya dirinya sendiri pahami. Ia mengatakan bahwa pramuniaga itu memiliki tatapan orang yang belum pernah meninggalkan kotanya, bahwa ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk melayani dan tidak akan pernah memahami dunia orang-orang yang dilayani, serta bahwa sangat disayangkan karena bakat sejati begitu langka ditemukan pada pekerjaan seperti itu. Di tengah ucapannya, ia melirik sekilas ke arah Ratna Kusumawati, seolah ingin berkata tanpa suara bahwa penilaiannya benar. Ratna Kusumawati segera mengalihkan pandangan dan memilih diam. Mira Widyaningrum kemudian kembali menatap Laras Pramesti sambil memperlihatkan senyum tipis yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Dari sisi lain butik, Dito Saputra berpura-pura tidak mendengar apapun, sementara Melati Hapsari hanya menundukkan kepala. Ratna Kusumawati tersenyum canggung tanpa sedikit pun mencoba menghentikan situasi itu. Laras Pramesti tetap berdiri tenang hingga Mira Widyaningrum selesai berbicara. Setelah itu, ia membalas seluruh ucapan tersebut dalam bahasa Prancis yang fasih, elegan, dan sangat akurat tanpa sedikit pun keraguan. Ia bukan hanya memahami setiap kalimat yang baru saja diucapkan, tetapi juga dengan sopan memperbaiki satu ungkapan yang digunakan. Mira Widyaningrum secara kurang tepat, kemudian menjelaskan istilah yang lebih sesuai sambil menambahkan dengan nada tenang bahwa dalam percakapan santai penggunaan bahasa yang lebih bebas memang kadang memiliki daya tarik tersendiri. Seketika seluruh suasana butik menjadi sunyi. Dito Saputra mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut, Melati Hapsari mengembuskan napas panjang, sedangkan Ratna Kusumawati hanya mampu menatap dengan mulut sedikit terbuka. Mira Widyaningrum tidak mundur karena ia memang bukan orang yang mudah menyerah, tetapi sekejap terlihat perubahan halus pada wajahnya. Bukan rasa malu yang muncul, melainkan kesadaran bahwa ia baru saja bertemu seseorang yang sama sekali tidak sesuai dengan posisi yang sedang dijalaninya. Bagi Mira Widyaningrum, orang seperti itu bukan sesuatu yang mengagumkan, melainkan ancaman. Ia kembali memasang senyum sopan yang dingin dan berkata singkat dalam bahasa Indonesia bahwa kejadian itu sangat menarik. Beberapa menit kemudian ia meninggalkan butik tanpa membeli apapun. Begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung mengambil telepon genggamnya karena sudah mengetahui kepada siapa ia harus menelepon dan apa yang akan dilakukannya. Keesokan paginya Ratna Kusumawati datang ke butik lebih awal dari biasanya. Laras Pramesti segera menyadarinya, begitu pula perubahan sikap sang manajer yang terus menghindari kontak mata dan hanya menjawab seperlunya. Wajahnya menunjukkan ekspresi seseorang yang baru menerima instruksi yang tidak disukainya tetapi belum tahu bagaimana harus melaksanakannya. Suasana butik hari itu terasa aneh dan jauh lebih sunyi daripada biasanya. Rekan-rekan kerja yang sebelumnya masih sempat berbincang dengan Laras Pramesti mulai menjaga jarak. Dito Saputra melewatinya 2 kali tanpa menyapa, sedangkan Melati Hapsari sengaja mengambil jalan memutar agar tidak perlu melewati area tempat Laras Pramesti bekerja. Tanpa perlu berpikir lama, Laras Pramesti langsung memahami apa yang sedang terjadi. Mira Widyaningrum pasti telah menelepon seseorang. Ia memang tidak tahu persis apa yang dibicarakan atau kepada siapa saja selain Ratna Kusumawati, tetapi ia sangat mengenal pola seperti itu. Orang yang memiliki kekuasaan cukup menanamkan sedikit keraguan, lalu membiarkan lingkungan menyelesaikan sisanya. Tidak diperlukan bukti, cukup dengan munculnya kecurigaan. Menjelang sore, Ratna Kusumawati memanggil Laras Pramesti ke ruang manajer yang sederhana, berisi sebuah meja kaca, 2 kursi, dan aroma kopi yang sudah lama dibiarkan dingin. Ratna Kusumawati tetap berdiri, sesuatu yang sudah cukup menggambarkan beratnya pembicaraan yang akan terjadi. Dengan hati-hati ia mengatakan bahwa ada beberapa komentar mengenai pelayanan Laras Pramesti pada hari sebelumnya. Menurut seorang pelanggan penting, sikapnya dianggap kurang pantas dan terlalu berani hingga menciptakan suasana yang tidak nyaman. Mendengar itu, Laras Pramesti hanya terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan tenang bahwa ia mengerti. Laras Pramesti memandang Ratna Kusumawati beberapa saat lalu bertanya dengan tenang apakah sang manajer benar-benar sependapat dengan penilaian tersebut.
Ratna Kusumawati tidak langsung menjawab. Keheningan singkat itu justru menjadi jawaban paling jujur yang ia berikan sepanjang percakapan. Setelah menarik napas pelan, ia hanya mengatakan bahwa pelanggan tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang yang berpengaruh bagi butik itu sehingga situasi seperti kemarin seharusnya tidak terjadi. Laras Pramesti kembali bertanya apakah yang dimaksud adalah karena ia membalas percakapan dalam bahasa Prancis. Ratna Kusumawati mengernyitkan dahi lalu mengatakan bahwa persoalannya bukan itu. Ketika Laras Pramesti meminta penjelasan lebih lanjut, sang manajer hanya menutup map yang sedari tadi berada di tangannya tanpa pernah membukanya. Kemudian menjelaskan bahwa sesuai prosedur perusahaan, Laras Pramesti harus menandatangani sebuah laporan pelanggaran resmi. Tanpa membantah sedikit pun, Laras Pramesti membaca dokumen itu sekilas, membubuhkan tanda tangannya, meletakkan pulpen dengan rapi di atas meja, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Keesokan harinya, dua pelanggan yang pernah ia layani beberapa hari sebelumnya kembali datang ke butik dan secara khusus meminta dilayani oleh Laras Pramesti. Ratna Kusumawati mencatat kejadian itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Laras Pramesti sudah memahami bahwa proses untuk menyingkirkannya telah dimulai. Malam itu, alih-alih langsung pulang beristirahat, ia duduk di meja dapur apartemennya dengan buku catatan hitam terbuka di hadapannya. Selama hampir 2 jam ia menyusun seluruh hasil pengamatannya selama beberapa minggu terakhir, mulai dari ketidaksesuaian antara arus kas dan jumlah pelanggan, kontra pemasok yang merugikan perusahaan, posisi etalase yang tidak efektif, hingga produk premium yang sulit terjual karena penempatannya tidak tepat. Apa yang ia tulis bukan sekadar curahan pikiran, melainkan sebuah laporan profesional yang dipenuhi angka, estimasi, analisis, dan perbandingan berdasarkan standar industri. Setiap kesimpulan memiliki dasar yang jelas dan setiap rekomendasi dibangun melalui logika yang kuat. Setelah selesai, Laras Pramesti membaca ulang seluruh isi dokumen, memperbaiki 2 bagian kecil, lalu menutup buku catatan itu. Ia memandangnya cukup lama karena menyadari bahwa menyerahkan laporan tersebut merupakan sebuah pertaruhan besar. Dokumen itu bisa saja diabaikan, disalahgunakan untuk menyerangnya, atau bahkan tidak pernah sampai ke tangan orang yang tepat. Lebih buruk lagi, jika sampai kepada orang yang tepat pada waktu yang salah, semua itu justru dapat mempercepat hal yang selama ini ingin ia hindari. Namun, menyimpan dokumen itu juga merupakan sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi itulah yang tidak bersedia ia tanggung. Esok paginya Laras Pramesti datang ke butik sambil membawa laporan tersebut di dalam amplop polos tanpa nama pengirim. Ia meminta resepsionis agar menyerahkannya secara langsung kepada Arman Widyaningrum, bukan kepada sekretaris ataupun asistennya. Resepsionis memandang amplop itu lalu berkata bahwa pemilik perusahaan jarang datang ke butik tersebut. Laras Pramesti hanya mengangguk sambil menjawab bahwa ia mengetahui hal itu dan meminta agar amplop tersebut tetap diberikan apabila beliau datang. Setelah itu ia kembali bekerja seperti biasa, merapikan etalase, melayani 3 pelanggan dengan ramah, memberikan senyum seperlunya, lalu menunggu tanpa menunjukkan kegelisahan sedikit pun. 2 hari kemudian, ketika tiba di tempat kerja, ia melihat sebuah surat berada di atas meja Ratna Kusumawati. Ia memang tidak membaca isinya, tetapi logo perusahaan Widyaningrum Group di sudut amplop sudah cukup membuatnya memahami asal surat tersebut. Tepat pukul 10 pagi, Ratna Kusumawati memanggilnya ke ruang kerja dengan ekspresi yang belum pernah diperlihatkannya sebelumnya. Bukan kemarahan, melainkan rasa tidak nyaman yang sulit disembunyikan. Dengan memilih kata-kata secara hati-hati, ia mengatakan bahwa posisi Laras Pramesti di butik itu mungkin akan segera berubah. Mendengar kalimat tersebut, jantung Laras Pramesti berdetak lebih cepat. Ia sempat bertanya perubahan seperti apa yang dimaksud, tetapi Ratna Kusumawati tidak memberikan penjelasan tambahan. Laras Pramesti keluar dari ruangan tanpa mengetahui apakah dirinya akan dipromosikan, dipindahkan, atau justru diberhentikan. Ketidakjelasan itu terasa lebih berat daripada kabar buruk karena pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang paling buruk. Ia kembali ke area penjualan, merapikan syal-syal yang sebenarnya sudah tersusun rapi dan melipat ulang barang-barang yang tidak memerlukan perbaikan hanya agar kedua tangannya tetap sibuk sementara pikirannya berusaha menenangkan diri. Pada sore hari yang sama, Mira Widyaningrum kembali datang. Kali ini bukan waktu yang biasa digunakan orang untuk berbelanja, dan ia juga datang sendirian. Ia berjalan perlahan memasuki butik,
menghampiri Ratna Kusumawati, lalu memberikan salam dengan 2 kecupan di pipi yang lebih menunjukkan kekuasaan daripada keakraban. Setelah itu, pandangannya menyapu seluruh ruangan hingga akhirnya berhenti tepat pada sosok Laras Pramesti. Ketika pandangan Mira Widyaningrum akhirnya bertemu dengan Laras Pramesti, ia langsung menampilkan senyum penuh keyakinan. Senyum seseorang yang merasa dirinya sudah memenangkan permainan bahkan sebelum semuanya berakhir. Laras Pramesti tidak mengalihkan pandangan dan juga tidak membalas senyum itu. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan ketenangan yang sama seperti biasanya, meskipun jauh di dalam hatinya muncul perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Selama hampir 20 menit Mira Widyaningrum berada di butik tanpa membeli apapun. Sebagian besar waktunya dihabiskan berbicara pelan dengan Ratna Kusumawati di dekat meja kasir. Sebelum meninggalkan butik, ia berjalan melewati area tempat Laras Pramesti sedang bekerja lalu berkata dengan nada datar seolah berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ada orang yang sering mengira kemampuan adalah alasan untuk bersikap terlalu berani dan hal itu sungguh disayangkan. Ia terus melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Dari balik rapajangan, Dito Saputra mendengar setiap kata. Tetapi ia memilih diam dan bahkan mundur selangkah seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat. Laras Pramesti menarik napas panjang, meletakkan syal yang sedang ia lipat, kemudian berjalan menuju ruang kecil di dekat toilet karyawan. Selama 2 menit ia hanya berdiri memandangi bayangannya di cermin. Ia tidak menangis. Tubuhnya hanya membutuhkan waktu sejenak untuk melepaskan tekanan yang terus menumpuk. Setelah merasa lebih tenang, ia kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saat tiba di butik, Laras Pramesti mendapati laci mejanya dalam keadaan berantakan. Tidak ada barang yang benar-benar hilang, setidaknya tidak ada yang bisa ia buktikan, tetapi susunan seluruh isi laci sudah berubah. Seseorang jelas telah mengobrak-abriknya. Buku catatan hitamnya memang tidak ada di sana karena ia tidak pernah meninggalkannya di tempat kerja. Namun dari keadaan laci itu ia langsung memahami bahwa orang yang menggeledah sedang mencari buku tersebut. Tepat pukul 11 siang, Ratna Kusumawati kembali memanggilnya ke ruang manajer. Kali ini ada seorang staf sumber daya manusia yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Perempuan itu duduk dengan sebuah map tipis dan sebatang pulpen di atas meja lalu mengatakan bahwa ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan secara resmi. Setelah membuka map tersebut, ia memperlihatkan sebuah laporan internal yang ditempatkan sebelum surat pemutusan hubungan kerja. Di dalam laporan itu tertulis bahwa sebuah produk bernilai tinggi dilaporkan hilang dari gudang selama minggu itu dan beberapa karyawan mengaku melihat Laras Pramesti berada di dekat area terbatas di luar jam kerjanya. Laras Pramesti membaca setiap baris dengan saksama sebelum berkata tenang bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak pernah terjadi. Staf sumber daya manusia menjawab dengan nada datar bahwa perusahaan hanya sedang menjalankan prosedur pemeriksaan sehingga selama proses berlangsung Laras Pramesti diminta menandatangani surat pernyataan telah menerima pemberitahuan serta tidak diperbolehkan memasuki area produk premium hingga penyelidikan selesai. Laras Pramesti menoleh ke arah Ratna Kusumawati, tetapi sang manajer tidak sanggup membalas tatapannya. Setelah itu Laras Pramesti kembali membaca dokumen berikutnya dengan perlahan hingga selesai. Kali ini benar-benar sebuah surat pemutusan hubungan kerja yang berlaku pada minggu itu dengan alasan bahwa dirinya dianggap tidak sesuai dengan karakter posisi yang diemban serta memiliki perilaku yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan. Ia membacanya sekali lagi, lalu meletakkan surat tersebut di atas meja dan dengan sopan bertanya apakah ia boleh membawa salinannya. Staf sumber daya manusia langsung mengangguk dan mengatakan bahwa tentu saja ia boleh. Laras Pramesti melipat salinan surat itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam tas, mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari ruangan. Sikap tenangnya justru membuat kedua perempuan yang masih berada di dalam ruangan terlihat kebingungan. Saat kembali ke area penjualan, Melati Hapsari memandangnya dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah sekaligus kebingungan, sedangkan Dito Saputra hanya menatap langit-langit seolah tidak ingin terlibat. Tidak jauh dari sana, 2 pelanggan sedang menunggu dilayani. Laras Pramesti langsung menghampiri mereka dan memberikan pelayanan dengan perhatian, keramahan, dan kesabaran yang sama seperti biasanya. Salah satu pelanggan membeli 3 produk sekaligus, sedangkan pelanggan lainnya menyimpan nama Laras Pramesti di telepon genggamnya sambil mengatakan bahwa ia akan kembali khusus untuk dilayani olehnya. Dari pintu ruang manajer, Ratna Kusumawati menyaksikan semua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Menjelang akhir jam kerja, Laras Pramesti merapikan area penjualan untuk terakhir kalinya. Ia meluruskan beberapa pakaian yang sedikit bergeser dan mengembalikan dua produk ke posisi semula, pekerjaan kecil yang mungkin tidak akan pernah disadari siapapun. Setelah semuanya selesai, ia perlahan melepas kartu identitas karyawannya, mengusap bagian tepinya dengan ujung jari, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas meja kasir. Ketika hendak mengambil ransel tuanya, resepsionis datang menghampiri dengan ekspresi yang sedikit berbeda dari biasanya. Tidak tampak panik, tetapi jelas ada sesuatu yang penting. Setelah berhenti sejenak, resepsionis berkata bahwa ada sambungan telepon khusus untuk Laras Pramesti, dan peneleponnya adalah Arman Widyaningrum. Laras Pramesti terdiam selama sesaat sebelum menjawab dengan suara mantap agar sambungan telepon itu diteruskan kepadanya. Ia berjalan menuju telepon di sudut butik, tempat yang sama di mana 3 minggu sebelumnya ia menulis catatan pertamanya di buku hitam kecil miliknya. Begitu mengangkat gagang telepon, suara Arman Widyaningrum langsung terdengar tanpa basa-basi. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan yang dikirim Laras Pramesti, membacanya dengan sangat teliti, dan kini memiliki beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan. Laras Pramesti hanya mendengarkan dengan tenang hingga Arman Widyaningrum menanyakan apakah ia bersedia bertemu keesokan pagi di luar butik. Tanpa ragu ia menyatakan kesediaannya. Arman Widyaningrum menyebutkan pukul 7:30 dan berjanji akan mengirimkan alamatnya. Percakapan itu berakhir singkat tanpa janji apapun selain sebuah pertemuan. Setelah menutup telepon, Laras Pramesti masih membiarkan tangannya berada di atas gagang beberapa saat. Dari sisi lain butik, Ratna Kusumawati memperhatikan seluruh kejadian itu. Ia memang tidak dapat mendengar isi pembicaraan, tetapi ia melihat dengan jelas sikap Laras Pramesti yang tetap tegak, dagunya sedikit terangkat, dan ketenangan yang sama sekali bukan tanda kepasrahan. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah itu dimulai, Ratna Kusumawati benar-benar tidak tahu harus berpikir apa. Alamat yang dikirim Arman Widyaningrum ternyata adalah sebuah kedai kopi kecil di kawasan Menteng, Jakarta, hanya beberapa blok dari pusat bisnis. Tempat itu jauh dari kesan mewah, tanpa ruang rapat khusus, tanpa sekretaris, tanpa meja yang telah dipesan sebelumnya. Hanya ada sebuah meja sederhana di sudut ruangan dengan 2 cangkir kopi yang sudah tersedia. Arman Widyaningrum telah menunggu di sana mengenakan kemeja putih sederhana tanpa dasi sambil membawa map tipis yang sama seperti yang pernah dilihat Laras Pramesti dalam arsip perusahaan. Ketika Laras Pramesti tiba, ia langsung berdiri dan menjabat tangannya dengan erat sambil mengucapkan terima kasih karena telah datang. Laras Pramesti hanya duduk tanpa mengatakan bahwa sebenarnya ia merasa tidak memiliki banyak pilihan. Dan ia yakin Arman Widyaningrum memahami hal itu. Di usia 53 tahun, dengan rambut yang mulai memutih di bagian pelipis dan tatapan tenang seseorang yang membangun kesuksesan melalui usahanya sendiri, Arman Widyaningrum bukan tipe pria yang langsung memukau pada pandangan pertama. Namun, siapapun yang pernah meremehkannya biasanya tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Ia membuka map tersebut dan memperlihatkan laporan milik Laras Pramesti yang penuh dengan catatan pensil di setiap tepinya. Tanda bahwa seluruh isi dokumen benar-benar telah dipelajari dengan saksama. Dengan nada lugas ia mengatakan bahwa laporan itu memuat berbagai persoalan yang bahkan baru berhasil ditemukan oleh tim internal perusahaan setelah hampir 2 tahun melakukan evaluasi. Ia ingin memahami bagaimana seorang pramuniaga yang baru beberapa minggu bekerja sambil menjual syal dapat menemukan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Pertanyaan itu terdengar datar tanpa sedikit pun nada memuji. Laras Pramesti menjawab dengan tenang bahwa sejak awal dirinya tidak pernah hanya memperhatikan syal yang dijual. Mendengar jawaban tersebut, Arman Widyaningrum tetap diam dan memberi kesempatan kepadanya untuk melanjutkan penjelasan. Laras Pramesti kemudian menceritakan bahwa selama 8 tahun ia bekerja sebagai konsultan strategi bagi berbagai merek mewah di Eropa sehingga terbiasa membaca kondisi sebuah perusahaan melalui hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari arus pelanggan, penempatan produk, hingga perbedaan antara keuntungan nyata dan keuntungan yang hanya tampak di atas laporan. Menurutnya, seluruh isi dokumen itu merupakan hasil pengamatan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh analis berpengalaman hanya dalam 2 minggu apabila benar-benar memperhatikan operasional secara langsung. Arman Widyaningrum lalu bertanya mengapa ia melakukan semua pengamatan tersebut padahal perusahaan mempekerjakannya hanya sebagai pramuniaga.
Laras Pramesti menjawab bahwa memang benar ia direkrut untuk menjual produk, tetapi setelah melihat begitu banyak persoalan di depan mata, ia merasa tidak sanggup berpura-pura tidak melihatnya. Arman Widyaningrum kembali menatap laporan itu lalu menunjuk salah satu halaman yang membahas kontrak para pemasok. Ia mempertanyakan bagaimana Laras Pramesti bisa memperkirakan bahwa syarat kerja sama tersebut berada sekitar 18% di bawah standar pasar Eropa padahal ia sama sekali tidak memiliki akses terhadap dokumen kontrak resmi perusahaan. Dengan tenang Laras Pramesti menjelaskan bahwa perhitungannya dibuat berdasarkan daftar harga para pemasok yang berhasil ia identifikasi melalui kode dan label internal pada produk. Ia mengakui mungkin terdapat selisih 2 atau 3%, tetapi arah analisisnya dipastikan benar. Mendengar penjelasan itu, Arman Widyaningrum membuat satu catatan kecil menggunakan pensil sebelum kembali bertanya mengapa laporan tersebut tidak langsung dikirim kepadanya sejak hari pertama. Mengapa harus menunggu selama 3 minggu? Laras Pramesti berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa data tanpa konteks hanya akan menjadi kebisingan. Ia membutuhkan cukup waktu agar semua angka saling menguatkan dan mampu berbicara dengan sendirinya. Arman Widyaningrum kemudian bertanya lagi mengapa ia begitu berhati-hati. Setelah terdiam sesaat, Laras Pramesti menjawab dengan jujur bahwa sejak awal ia tidak mengetahui apakah Arman Widyaningrum termasuk orang yang benar-benar mau mendengarkan atau justru tipe pemimpin yang langsung mengabaikan masukan. Mendengar jawaban itu, Arman Widyaningrum mengangkat pandangannya dari laporan lalu bertanya apakah sekarang ia sudah mengetahui jawabannya. Laras Pramesti membalas dengan senyum tipis sambil mengatakan bahwa sampai saat itu ia masih belum benar-benar yakin. Ucapan tersebut hampir membuat Arman Widyaningrum tersenyum sebelum akhirnya ia berkata dengan tenang bahwa Laras Pramesti tentu sudah mengetahui istrinya sendiri telah meminta perusahaan untuk memberhentikannya. Ucapan itu bukanlah sebuah pertanyaan. Laras Pramesti mengangguk pelan lalu menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya, dan justru karena alasan itulah ia tetap mengirimkan laporan tersebut. Arman Widyaningrum kembali terdiam beberapa saat sambil memandangi halaman yang membahas kontrak para pemasok. Laras Pramesti tidak menambahkan apapun karena mereka sama-sama memahami bahwa apabila angka-angka itu dibandingkan dengan identitas perusahaan pemasok, akan terlihat bahwa nama yang sama muncul berulang kali dalam beberapa kontrak penting. Arman Widyaningrum kemudian menutup mapnya, menyilangkan kedua tangan di atas meja, lalu memandang Laras Pramesti dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Tatapan itu bukan lagi milik seorang pemilik perusahaan yang sedang menilai calon karyawan, melainkan seseorang yang berusaha memahami siapa sebenarnya orang yang duduk di hadapannya. Dengan terus terang ia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Laras Pramesti. Tanpa ragu sedikit pun, Laras Pramesti menjawab bahwa ia ingin mengerjakan persoalan yang benar-benar layak diselesaikan. Menurutnya, strategi ekspansi internasional perusahaan memiliki kelemahan mendasar yang akan menimbulkan kerugian besar dalam 2 tahun ke depan apabila tidak segera diperbaiki. Ia menjelaskan bahwa dirinya memahami pasar tersebut, memiliki jaringan profesional yang dibangun selama bertahun-tahun, serta mampu mengenali kesalahan sebelum berubah menjadi kerugian nyata. Arman Widyaningrum lalu bertanya apakah itu berarti ia sedang menawarkan jasanya kepada perusahaan. Laras Pramesti menjawab dengan tenang bahwa ia hanya menjelaskan apa yang mampu ia lakukan, sedangkan keputusan untuk memanfaatkan kemampuannya sepenuhnya berada di tangan Arman Widyaningrum. Suasana kembali hening. Arman Widyaningrum memandang keluar jendela beberapa saat sebelum akhirnya mengatakan bahwa 10 hari lagi perusahaan akan mengadakan sebuah acara korporat besar yang akan dihadiri para investor, mitra bisnis, dan tamu internasional. Ia menambahkan bahwa Mira Widyaningrum juga akan hadir di sana. Kemudian setelah jeda singkat mengatakan bahwa ia ingin Laras Pramesti ikut menghadiri acara tersebut. Laras Pramesti tetap menunggu tanpa menyela. Arman Widyaningrum melanjutkan bahwa ia belum memberikan janji apapun. Selama 1 minggu ke depan, ia akan meminta tim keuangannya memverifikasi seluruh isi laporan. Jika semua data terbukti benar, mereka akan kembali berbicara sebelum acara berlangsung. Namun, jika analisis itu ternyata keliru, ia menganggap pertemuan hari itu tetap menyenangkan dan ia dengan senang hati akan mentraktir secangkir kopi. Kalimat tersebut terdengar adil sekaligus menjadi cara yang halus untuk mengatakan bahwa keputusan akhir masih belum dibuat. Laras Pramesti mengangguk menerima. Ia berdiri sambil mengambil tasnya, dan Arman Widyaningrum ikut berdiri. Sebelum Laras Pramesti pergi, ia mengajukan satu pertanyaan terakhir.
yaitu bagaimana Laras Pramesti bisa begitu yakin bahwa dirinya akan membaca laporan tersebut. Setelah berpikir sejenak, Laras Pramesti menjawab dengan jujur bahwa ia sebenarnya tidak pernah yakin. Ia hanya bertaruh bahwa rasa ingin tahu Arman Widyaningrum cukup besar sehingga setidaknya akan membuka amplop itu. Laras Pramesti meninggalkan kedai kopi dalam cahaya pagi dengan langkah yang sama seperti biasanya, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang telah berubah. Bukan rasa lega, melainkan perasaan seperti seseorang yang telah meletakkan seluruh kartunya di atas meja dan kini hanya bisa menunggu langkah berikutnya dari lawan bicaranya. 10 hari kemudian acara korporat itu diselenggarakan di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta. Aula besar tersebut dihiasi lampu kristal yang megah, sementara para pelayan bergerak dengan tenang dan hampir tidak menimbulkan suara. Laras Pramesti datang tepat waktu mengenakan gaun sederhana berwarna gelap tanpa aksesori mencolok. Pakaiannya tidak dirancang untuk menarik perhatian, melainkan agar dirinya dapat bergerak dengan nyaman. Ia mengenali beberapa wajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu ketika masih bekerja di dunia konsultasi internasional, termasuk sejumlah investor asing dan mitra bisnis yang pernah muncul dalam berbagai laporan yang dahulu ia analisis. Tidak seorang pun mengenalinya lagi, dan itulah yang memang ia harapkan. Di pintu masuk, Arman Widyaningrum menyambutnya dengan singkat sebagaimana saat mereka bertemu di kedai kopi. Ia hanya mengatakan bahwa seluruh angka dalam laporannya telah berhasil dibuktikan kebenarannya, kemudian menunjuk sebuah meja di dekat bagian tengah aula sebelum berjalan menyambut tamu lainnya. Kalimat sesingkat itu sudah cukup dipahami oleh Laras Pramesti. Sekitar 20 menit kemudian, Mira Widyaningrum memasuki ruangan dengan kepercayaan diri penuh. Ia mengenakan gaun malam yang anggun, perhiasan mahal yang tetap tampak elegan, dan senyum yang sudah dipersiapkan khusus untuk acara tersebut. Ia menyapa para investor dengan akrab, berbincang hangat dengan para mitra bisnis seolah telah lama mengenal mereka. Namun, ketika matanya menangkap sosok Laras Pramesti yang duduk di meja yang telah disediakan, langkahnya berhenti sesaat. Senyumnya memang tidak hilang, tetapi terlihat sedikit lebih kaku daripada sebelumnya. Ia segera menghampiri Arman Widyaningrum, membisikkan sesuatu di telinganya, dan menunggu tanggapan. Arman Widyaningrum hanya mengangguk pelan tanpa memberikan jawaban apapun sebelum berbalik menyambut tamu lain yang baru datang. Beberapa saat kemudian makan malam resmi dimulai, percakapan berlangsung hangat di berbagai meja, sementara Laras Pramesti lebih banyak mengamati, mendengarkan, dan baru ikut berbicara ketika seseorang secara langsung mengajaknya berdiskusi. 2 kali selama makan malam berlangsung, beberapa mitra bisnis internasional yang duduk di meja sebelah mengajak Laras Pramesti berbincang dalam bahasa Prancis. Ia menjawab dengan sangat alami menggunakan istilah-istilah profesional yang hanya benar-benar dikuasai oleh orang yang pernah berkecimpung langsung di industri tersebut. Setelah percakapan selesai, salah seorang tamu asing diam-diam mengetik beberapa catatan di telepon genggamnya. Dari meja yang berjarak beberapa baris di depan, Mira Widyaningrum memperhatikan seluruh kejadian itu tanpa melewatkan satu detail pun. Ketika jamuan makan berakhir dan acara memasuki sesi sambutan resmi, Mira Widyaningrum menjadi orang pertama yang berdiri di depan podium. Seperti biasa, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu, memaparkan visi masa depan perusahaan, serta berbicara mengenai ambisi perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar internasional. Ia berbicara dengan penuh percaya diri dalam bahasa Indonesia, lalu beberapa kali beralih ke bahasa Prancis dengan lancar, seolah kemampuan berbahasa itu merupakan simbol status yang selalu ingin ia tunjukkan pada momen-momen penting. Para tamu memberikan tepuk tangan yang sopan, tepuk tangan yang lebih lahir dari etika acara resmi daripada rasa kagum yang sesungguhnya. Setelah suasana kembali tenang, Arman Widyaningrum bangkit dari kursinya. Dengan suara yang tenang namun mampu memenuhi seluruh ruangan tanpa perlu ditinggikan, ia mengatakan bahwa sebelum acara ditutup, ia ingin membagikan sesuatu kepada semua tamu yang hadir. Mendengar kalimat itu, Mira Widyaningrum yang masih berdiri di dekat podium segera memperbaiki senyumnya. Arman Widyaningrum kemudian menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir perusahaan berhasil menemukan sejumlah kelemahan serius dalam strategi ekspansi internasionalnya, kelemahan yang telah menyebabkan hilangnya berbagai peluang bisnis penting dan harus segera diperbaiki. Ia berhenti sejenak lalu meminta seluruh tamu membuka ringkasan laporan yang telah disiapkan di atas meja masing-masing. Setelah semua perhatian tertuju kepadanya, ia mengatakan bahwa hal yang paling mengejutkannya bukanlah keberadaan masalah-masalah tersebut,
melainkan kenyataan bahwa semuanya telah dipetakan dengan sangat rinci oleh seseorang yang bahkan belum bekerja di butik perusahaan selama 1 bulan. Aula besar itu mendadak sunyi. Keheningan yang terasa begitu berat hingga semua orang tahu sesuatu yang penting akan segera terjadi. Arman Widyaningrum lalu memanggil Laras Pramesti untuk maju ke depan. Dengan langkah yang sama tenangnya seperti biasa, tanpa tergesa-gesa dan tanpa sedikit pun terlihat ingin membuktikan dirinya kepada siapapun, Laras Pramesti berjalan menuju tengah ruangan. Mira Widyaningrum tetap berdiri di tempatnya, tetapi jemari yang bertumpu di atas meja mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memucat. Ketika Laras Pramesti berdiri di samping Arman Widyaningrum, ia tidak mundur untuk menyerahkan panggung, melainkan hanya bergeser sedikit ke samping sebagai tanda bahwa ruang tersebut kini mereka bagi bersama. Laras Pramesti membuka map yang dibawanya lalu menyampaikan bahwa ia akan berbicara secara singkat. Ia menjelaskan bahwa terdapat 3 persoalan utama dalam strategi ekspansi internasional perusahaan yang apabila tidak diselesaikan dalam 6 bulan ke depan akan menyebabkan hilangnya pangsa pasar pada 2 kawasan strategis. Tanpa kata-kata yang berlebihan, ia langsung memaparkan data, perbandingan, proyeksi, dan analisis yang seluruhnya didukung angka-angka yang dapat diverifikasi oleh siapapun di ruangan itu yang memahami dunia keuangan. Mula-mula ia menjelaskan semuanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian tanpa memberi pengumuman apapun, ia mengulangi poin-poin terpenting dalam bahasa Prancis agar para tamu asing dapat memahaminya secara langsung. Salah seorang investor internasional langsung membungkukkan badan ke depan dengan perhatian penuh. Melihat situasi mulai berubah, Mira Widyaningrum mengangkat tangan dengan sopan lalu mengatakan bahwa ia menghormati seluruh pemaparan tersebut. Tetapi laporan itu disusun oleh seseorang yang tidak memiliki akses resmi terhadap kontrak perusahaan sehingga tingkat kesalahannya mungkin sangat besar. Dengan ketenangan yang sama seperti ketika pertama kali membalas bahasa Prancis di butik, Laras Pramesti menoleh kepadanya dan menjelaskan bahwa estimasi tingkat kesalahan telah dicantumkan secara jelas pada halaman ketiga dokumen yang baru saja dibagikan kepada seluruh tamu. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan bahwa apabila ada yang ingin membandingkannya langsung dengan kontrak resmi perusahaan, ia siap melakukannya saat itu juga. Seluruh ruangan kembali terdiam. Mira Widyaningrum tidak sepenuhnya menyerah. Kali ini ia memilih pendekatan yang lebih halus dengan mengatakan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, melainkan juga mengenai representasi perusahaan. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang yang bukan bagian dari jajaran eksekutif dapat berbicara mewakili perusahaan di hadapan investor-investor internasional? Laras Pramesti membiarkan pertanyaan itu menggantung beberapa saat sebelum menjawab perlahan bahwa justru karena cara berpikir seperti itulah berbagai persoalan tersebut tidak pernah terlihat selama 2 tahun terakhir. Orang-orang yang memiliki jabatan tinggi terlalu sibuk memandang panggung, sementara tidak lagi memperhatikan angka-angka yang sesungguhnya menentukan masa depan perusahaan. Investor asing yang sebelumnya sempat mencatat sesuatu di telepon genggamnya saat makan malam kemudian mencondongkan tubuh ke arah rekannya dan berbisik pelan. Keduanya langsung memahami maksud jawaban Laras Pramesti. Perlahan Mira Widyaningrum menurunkan tangannya lalu hanya mampu menatap meja di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Laras Pramesti menutup mapnya dengan tenang, lalu mengakhiri presentasinya dengan mengatakan bahwa hanya itu yang ingin ia sampaikan. Tepuk tangan yang kemudian memenuhi ruangan sama sekali berbeda dengan tepuk tangan sopan yang biasanya terdengar setelah jamuan makan resmi. Kali ini tepuk tangan itu lahir karena seluruh orang di dalam aula menyadari pada saat yang sama bahwa sesuatu yang sangat penting baru saja berubah. Setelah acara selesai, para tamu mulai meninggalkan ruangan secara perlahan. Laras Pramesti berdiri di dekat jendela sambil memegang segelas air putih ketika beberapa tamu berpamitan. 2 mitra bisnis internasional menghampirinya bukan karena tuntutan protokol, melainkan karena rasa ingin tahu yang tulus terhadap siapa sebenarnya perempuan yang baru saja memukau seluruh ruangan. Mereka berbincang hampir setengah jam mengenai strategi bisnis dan perkembangan pasar internasional. Salah seorang di antara mereka bahkan menyebut sebuah konferensi bisnis yang akan diselenggarakan di Singapura pada bulan Maret dan mengatakan bahwa kehadiran Laras Pramesti di sana akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Laras Pramesti segera mencatat informasi kontaknya. Sementara itu, Mira Widyaningrum memilih meninggalkan acara lebih awal tanpa berpamitan kepada Laras Pramesti dan tanpa menciptakan keributan sedikit pun. Ia tetap berjalan anggun seperti biasanya dengan wajah tenang dan senyum yang masih terpasang rapi. Namun, bagi siapapun yang benar-benar mengenalnya,
Senyum itu tampak berbeda malam itu karena tidak lagi menyimpan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang terjadi secara perlahan, sebagaimana perubahan besar seringkali berlangsung tanpa suara. Pada minggu berikutnya, Arman Widyaningrum secara resmi memberikan penawaran jabatan kepada Laras Pramesti. Jabatan itu bukanlah sesuatu yang pernah dimintanya karena memang ia tidak pernah meminta posisi apapun. Namun, itulah posisi yang paling sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, yaitu Direktur Ekspansi Internasional dengan kewenangan penuh untuk menganalisis, merundingkan, serta memperbaiki seluruh kelemahan dalam strategi perusahaan. Ia menerima penawaran tersebut dengan paket gaji yang layak serta target menyusun rencana kerja terstruktur dalam waktu 90 hari. Laras Pramesti membaca seluruh isi kontrak dengan cermat, mengajukan 2 pertanyaan mengenai kewenangan operasional, memperoleh jawaban yang memuaskan, lalu menandatangani dokumen itu. Ratna Kusumawati mengetahui kabar tersebut melalui surat elektronik resmi perusahaan, sama seperti seluruh karyawan butik lainnya. Ia menatap layar komputernya cukup lama sebelum akhirnya menutupnya dan kembali melayani pelanggan. Dito Saputra, yang selama berminggu-minggu memilih berpura-pura tidak melihat berbagai ketidakadilan yang terjadi, akhirnya mengirimkan pesan singkat kepada Laras Pramesti yang berisi ucapan bahwa ia memang pantas mendapatkan kesempatan itu dan mendoakan semoga karir barunya berjalan dengan baik. Laras Pramesti hanya membalas dengan ucapan terima kasih yang sederhana lalu menyimpan kembali telepon genggamnya. Sementara itu, kehidupan Mira Widyaningrum di permukaan tampak tidak berubah. Ia masih memiliki nama keluarga yang terpandang, gaya hidup mewah, undangan ke berbagai acara eksklusif, dan senyum elegan yang selalu menghiasi wajahnya. Akan tetapi, ada sesuatu yang telah berubah secara permanen. Para investor yang sebelumnya selalu mencarinya untuk membahas urusan perusahaan kini lebih memilih berbicara langsung dengan Arman Widyaningrum. Mitra bisnis internasional yang dahulu hanya membalas surat elektroniknya dengan sopan kini justru memberikan respons paling cepat terhadap pesan-pesan yang dikirim Laras Pramesti. Tidak pernah ada pertengkaran terbuka, tidak ada pengumuman resmi, dan tidak ada hukuman yang diumumkan kepada publik. Namun, ada kehilangan yang jauh lebih besar daripada semua itu. Mira Widyaningrum perlahan tidak lagi menjadi sosok yang dianggap penting. Bagi seseorang yang selama bertahun-tahun membangun identitasnya dari keyakinan bahwa dirinya tidak tergantikan, kenyataan tersebut merupakan kekalahan yang tidak dapat disembunyikan oleh perhiasan mahal, pesta mewah, ataupun senyum yang selalu dipoles sempurna. Pada hari Senin berikutnya, Laras Pramesti memulai pekerjaannya di kantor baru dengan ransel tua yang sama seperti ketika pertama kali datang ke butik. Kini ruang kerjanya jauh lebih luas, menghadap ke jalan utama, dilengkapi meja kerja yang besar dan kursi yang kokoh. Meski demikian, ia tetap datang pada jam yang sama seperti biasanya. Setelah menyeduh secangkir kopi, ia membuka sebuah buku catatan hitam yang baru karena buku lamanya telah penuh, lalu mulai menuliskan rencana-rencana berikutnya. Perasaan yang hadir di dalam dirinya bukanlah kemenangan yang penuh euforia, melainkan ketenangan yang hanya dirasakan seseorang ketika perjalanan panjang akhirnya membawanya ke tempat yang memang seharusnya menjadi miliknya. Pada rapat pertama bersama tim divisi internasional, salah seorang analis bertanya dengan penuh rasa ingin tahu mengenai latar belakangnya. Pertanyaan itu tidak bermaksud meremehkan, melainkan muncul karena sosok Laras Pramesti sama sekali tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini mereka bayangkan. Setelah berpikir sejenak, Laras Pramesti menjawab bahwa dirinya berasal dari tempat yang mengajarkannya satu hal penting, yaitu bahwa kemampuan tidak memerlukan izin untuk diakui, melainkan hanya membutuhkan kesabaran hingga waktunya tiba. Tidak seorang pun tertawa ataupun merasa aneh mendengar jawaban tersebut. Bahkan 2 analis langsung menuliskan kalimat itu di buku catatan mereka sebelum rapat kembali dilanjutkan seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, saat melakukan panggilan bisnis dengan seorang mitra internasional yang berkantor di Singapura, orang yang beberapa bulan sebelumnya sempat dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan, Laras Pramesti berhasil menyelesaikan sebuah kesepakatan penting yang selama 2 tahun tidak pernah mampu diselesaikan oleh para konsultan profesional yang disewa perusahaan. Keberhasilan itu bukan karena ia menggunakan tipu daya atau memberikan tekanan kepada pihak lain, melainkan karena ia benar-benar memahami pasar, menguasai bahasa yang digunakan lawan bicaranya, serta mengetahui dengan tepat apa yang perlu didengar agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Pada Kamis sore, laporan hasil negosiasi tersebut sampai ke meja Arman Widyaningrum.
Seperti kebiasaannya, ia membaca setiap halaman dengan teliti, lalu mengambil pensil dan menuliskan sebuah catatan singkat di bagian tepi dokumen. Hanya ada 2 kata yang ia tulis, yaitu, sesuai harapan. Laras Pramesti tidak pernah mengetahui keberadaan catatan kecil itu, dan memang tidak perlu mengetahuinya. Yang benar-benar ia pahami, dan yang kemudian dibuktikan oleh waktu tanpa perlu banyak kata, adalah bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh bahasa asing yang mampu ia gunakan, bukan pula oleh nama keluarga yang melekat padanya, pakaian yang dikenakan, ataupun kemewahan tempat yang menyambut kedatangannya. Martabat sejati terlihat dari apa yang tetap dilakukan seseorang ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dan dari kemampuan untuk tetap menjadi dirinya sendiri ketika seluruh perhatian akhirnya tertuju kepadanya. Setelah rapat hari itu selesai, Laras Pramesti kembali ke meja kerjanya, membuka buku catatan hitam yang selalu menemaninya, lalu menulis sebuah catatan singkat, Singapore, rapat pukul 8. Setelah itu ia menutup buku tersebut. Bunyi kecil pengait logam yang mengunci sampul buku bergema pelan di ruangan yang sunyi. Ia kemudian mengangkat kembali ransel tua yang selalu dibawanya, melangkah keluar dengan langkah yang sama seperti ketika pertama kali memasuki butik beberapa bulan sebelumnya. Seolah dunia masih belum mengetahui siapa dirinya, dan seolah kenyataan itu memang tidak pernah menjadi sesuatu yang penting baginya. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang siapa yang paling fasih berbicara dalam bahasa Prancis ataupun bahasa asing lainnya. Kisah ini adalah tentang betapa mudahnya seseorang membuat penilaian yang keliru terhadap orang lain. Mira Widyaningrum mengira dirinya berada jauh di atas semua orang sehingga berhenti benar-benar memperhatikan keadaan di sekitarnya. Padahal, orang yang paling lantang berbicara belum tentu orang yang paling banyak mengetahui. Sedangkan mereka yang bekerja dengan tenang seringkali justru mampu melihat hal-hal yang luput dari perhatian semua orang. Jika Anda menyukai kisah dari Cinta Tanpa Batas ini, jangan lupa memberikan tanda suka. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan apa yang akan Anda lakukan apabila berada di posisi Laras Pramesti.